bukan sekedar seremoni dan manisnya janji-janji politisi. Masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, tapi partai politik hingga baca pres sudah mulai menebar janji. Bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto misalnya, saat berpidato politik di acara konsolidasi pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatera Barat, dia mengumbar sejumlah janji jika menang di Pilpres 2024, diantaranya pemberian makan siang dan susu gratis untuk siswa di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, hingga bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Tak hanya Prabowo, janji juga ditebar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jika Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar menang di Pilpres 2024. Janji yang disebutkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda diantaranya menaikkan dana desa menjadi 5 miliar rupiah, BBM murah, tunjangan ibu hamil sebesar 6 juta rupiah, hingga sekolah gratis dan subsidi pupuk bagi petani berlahan kecil. Tebar janji manis sebelum masa kampanye alias curi start ini pun menjadi sorotan. Tapi tudingan curi start ini dibantah oleh Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan apa yang disampaikan Prabowo bukan kampanye, melainkan gagasan masa depan. Dia beralasan jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung dalam memilih presiden tahun 2024. Gerindra mengaku sudah mengkaji sejak lama gagasan memberi makan dan susu gratis untuk pelajar. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting generasi muda Indonesia. Tebaran janji jelang pemilu yang dilakukan baca pres hingga caleg ditanggapi pula oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu membuka peluang mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurut anggota Bawaslu, Puadi, menyatakan, intinya sekarang partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi di internal partai politik. Berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sosialisasi. Lalu seperti apa semestinya baca pres dan caleg sosialisasi sebelum masa kampanye? Masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, tapi partai politik hingga bakal calon presiden sudah mulai menebar janji. Alasannya sosialisasi agar publik kenal dan jangan sampai istilahnya membeli kucing dalam karung. Pertama, untuk 2024 memang ada fenomena yang tidak terdapat pada 3 pemilu terdahulu, Mas Radi. Di mana masa kampanye kita ini dipangkas waktunya sedemikian rupa. Kalau pada 2009 untuk pertama kali pemilu kita itu durasinya panjang sekali, sampai 9 bulan. Lalu kemudian 2014, 2019 juga sama. Jadi bahkan di 2019 waktu kampanye memang lebih pendek dari pemilu sebelumnya, hanya 6 bulan 3 minggu. Sekarang 2024 itu hanya 75 hari. Jadi bayangkan, pemilunya kompleks, rumit, besar, yang dipilih ada 5 posisi, masa kampanyenya hanya 75 hari. Tetapi penetapan partai politik peserta pemilu itu sudah dilakukan sejak 14 Desember 2022. Yang agak Sekarang lucu sebenarnya. Betul, logika saja deh, partai politik sudah ada, lalu proses pencalonan sudah berlangsung sejak bulan Mei, apa iya mereka diam-diam saja? Kan tidak ya, begitu. Nah, jadi di situ memang yang menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian ada upaya-upaya untuk memanfaatkan masa jeda antara penetapan partai politik peserta pemilu dengan masa kampanye untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan sosialisasi politik. Dan sosialisasi politik itu memang dimungkinkan menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Tapi sayangnya memang ada ruang-ruang gelap yang tidak bisa dijangkau. Jadi sosialisasi politik itu dibolehkan menurut peraturan KPU sepanjang tidak menampilkan tanda gambar dan nomor urut. Nah, kalau partai politik tanda gambar dan nomor urut kan sudah ada. Kita lebih mudah untuk menilai apakah ada kampanye di luar jadwal atau tidak. Betul. Tapi yang susah dinilai adalah kalau dia baru baru punya elektabilitas pertama, kedua, ketiga. Peserta pemilu itu juga bukan, diusung partai politik didaftarkan ke KPU juga belum. Jadi ruang abu-abu itu yang sekarang terutama di Pilpres dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas dan makin mengokohkan keberadaan mungkin posisi tawar juga di partai politik. Dan itu memang di dalam peraturan atau perundang-undangan kita kalau pendekatannya sekedar legalistik formal, ya tidak bisa dijangkau kecuali soal moralitas politik, itikat baik dan seterusnya. Itu baru bicara soal ruang yang aturan main. Yang kedua soal pendanaan. Nah, soal pendanaan ini lebih sedih lagi
karena dana kampanye atau dana-dana yang keluar untuk kepentingan tadi ya, membangun sosialisasi politik, mengokohkan kehadiran dan eksistensi politik di masyarakat, itu tidak bisa ditagih oleh masyarakat. Karena dana kampanye kita itu hanya pendanaan selama masa kampanye. Jadi di situ yang memang menurut saya masyarakat juga harus jeli untuk menilai apakah misalnya masyarakat kita, para calon kita ini patuh atau tidak pada aturan main yang sudah dibuat. Yang kedua, apakah para calon atau aktor politik ini terbuka, akuntabel soal dana-dana yang mereka keluarkan di luar periode atau masa kampanye. Dan yang terakhir, ke depan menurut saya tidak boleh lagi nih masa kampanye pendek seperti ini. Baik. Karena bagi saya sebagai pegiat pemilu, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sepakat, karena apa artinya 75 hari orang waktu yang panjang saja, kadang kita merasa tidak cukup untuk menilai, memilah-milah mana yang paling baik yang harus kita pilih begitu. Nah ini seharusnya memang ada penyelenggara pemilu yang bisa menjawabnya Pak Adi. Tapi saya ingin bertanya nih soal memangnya curi start kampanye ini yang dilakukan, ya katakanlah curi start begitu ya, meskipun masih ambigu juga ini dikatakan curi start atau tidak gitu. Tapi memangnya ada pengaruh kepada opini atau pengenalan masyarakat terhadap kandidat di pemilu saat ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Mas. Pertama, dalam politik itu tidak pernah dikenal dengan istilah curi start. Jadi sepanjang calon presiden itu belum diputuskan secara definitif oleh KPU sebagai kontestan, maka sepanjang itu juga dia itu mampu dan bisa melakukan apa saja untuk mengidentifikasi dirinya sebagai sosok yang paling mungkin bisa melakukan pendekatan kepada rakyat. Dan makanya kemudian isu-isu yang disampaikan oleh setiap calon yang potensial maju ini kan sebenarnya tidak lebih dari sebatas jualan politik ya, bahwa mereka ini adalah pemimpin populis, pemimpin yang berpikir untuk rakyat, mereka keseharian hidupnya untuk rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa yang berjanji ini adalah mereka yang saat ini juga menjadi bagian dari pemerintahannya Jokowi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja mereka bicara tentang BBM gratis, bicara tentang makan dan sarapan pagi gratis? Kenapa baru mau diomongkan setelah dirinya itu mau maju di 2024? Itu yang saya tangkap sebagai sebuah sosialisasi politik supaya para calon ini teridentifikasi sebagai sosok yang pro rakyat gitu ya, populis dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Mas, ternyata memang isu-isu yang disampaikan oleh calon presiden ini adalah isu-isu yang sebenarnya down to earth, dirasakan langsung oleh rakyat, yaitu isu-isu keseharian tentang mengatasi stunting, tentang gizi buruk, tentang ibu-ibu hamil gitu ya, termasuk yang menurut saya memang penting isu terkait dengan subsidi BBM atau BBM gratis ya, meski kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengkalkulasi BBM gratis, karena BBM dicabut subsidinya sedikit kan berimplikasi pada kenaikan BBM, ibu-ibu teriak-teriak ya, yang saya kira kita tahu persis bagaimana BBM kita ini kan tidak gampang untuk dijelaskan dengan gratis dan tidak gratis. Itulah yang saya kira bahwa dalam mazhab politisi itu sederhana, janji dulu diaplikasikan belakangan, kan itu saja judulnya Mbak, janji dulu kan atau tidak itu lain hal. Karena kalau kita tracking satu persatu ya, semua dari janji para politisi di negara ini mungkin cuma 1% yang terwujud, selebihnya itu adalah janji-janji gombal, lip service sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya. Oleh karena itu penting kita ke depan gitu untuk men-tracking calon pemimpin kita itu bukan hanya mereka yang ngomongnya cukup bombastis, bahasa anak sekarang itu lebay, tapi sebenarnya cukup tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba bisa dibayangkan, makan gratis itu duitnya dari mana? Mestinya yang diperkuat itu soal bagaimana ketahanan pangan, orang kembali nyaman menjadi petani. Kan problemnya sekarang banyak orang desa itu tidak mau jadi petani. Mereka itu tidak mau misalnya tanam padi dan seterusnya. Di kampung saya di Pulau Madura di sana, Mas, banyak petani sekarang itu tidak mau jadi petani. Mereka ngerantau ke Jakarta jadi tukang pedagang sembako, ada yang jadi TKI dan seterusnya, karena menjadi petani itu tidak menjanjikan untuk sustainability kehidupan mereka. Mestinya yang dikan itu adalah bagaimana mensejahterakan petani. Mereka itu kalau panen kemudian dibantu menjual panennya. Jangan sampai panen itu bingung nih mau dijual. Termasuk subsidi pupuk, subsidi pangan dan seterusnya dan seterusnya. Saya lihat rata-rata ini kan yang disampaikan oleh para calon kan bukan hanya soal bombastis, tapi dalam banyak hal tidak realistis dan target jangka pendek, subsidi dan gratis. Mestinya yang di-empowering itu adalah soal sektor yang mau dikembangkan. Misalnya soal makan gratis, kenapa tidak sektor ketahanan pangannya jadi perbaiki? Misalnya soal subsidi BBM, kenapa yang dibicarakan itu tidak terkait dengan soal lifting minyak misalnya, atau bicara tentang renewable energi terbarukan ya. Kita itu jauh lebih melompat ke depan.
rata-rata yang disampaikan ini kan jangka pendek untuk kepentingan 2024 supaya dipilih, orang datang ke TPS dan mereka ini dinilai sebagai pemimpin yang pro rakyat, peduli terhadap masyarakat dan populis. Bagi saya inilah yang kemudian membuat politik kita itu menjadi tidak sehat, karena hampir 99% janjinya itu ya sebenarnya adalah janji-janji yang tidak dan sangat utopis untuk bisa diwujudkan. Jadi sederhana, KPU itu dan Bawaslu jangan terlampau bicara sesuatu yang di luar tupoksinya. Mereka fokus pada pekerjaannya itu supaya pertama masyarakat itu datang ke TPS bukan karena janji, bukan karena uang, dan bukan karena mobilisasi logistik ya. Tapi memilih pemimpin di tengah keterbatasan kampanye tentu dengan men-tracking dari segala hal yang sudah mereka lakukan. Terkait dengan Pilpres, saya kira orang yang akan bertanding di 2024 bukan newcomer, tapi adalah mereka yang saya kira punya track record, punya rekam jejak yang sudah bisa kita lihat secara transparan. Siapa yang banyak ngomong tapi kinerjanya dikit, dan kita juga bisa melihat siapa yang ngomongnya sedikit tapi kerjanya banyak. Ya tentu kita semua sudah ada preferensi politik masing-masing ya. Dan yang paling penting persis ini Mas, bahwa 2024 itu bukan hanya pilih presiden ya, tapi anggota dewan bagi saya cukup menjadi preferensi pilihan politik kita yang saya kira kita tahu persis mereka ini tidak pernah kampanye sebenarnya. Kampanye dengan mobilisasi dengan cara ya transaksi politik, vote buying dan seterusnya yang saya kira yang petahana ya Mas Adi ya. Betul, karena politisi ini kan rata-rata main di tikungan akhir, nggak perlu visi misi, nggak perlu kampanye, nggak perlu janji politik, nggak perlu sosialisasi, nggak perlu door to door campaign. Mereka itu datang sehari 2 hari jelang pencoblosan, meyakinkan pemilih dengan uang dan logistik yang saya kira dan akan menang gitu. Udah selesai. Pemilih kita kan pendek-pendek Mas. Siapa yang datang akhir bawa sembako, bawa bantuan, apalagi ada transaksi atas nama Tuhan. Ingat ya, atas nama Tuhan, kalau macam-macam lah Mas. Ini saya kira memang cukup bahaya bagi demokrasi kita. Mari kita tetap masyarakat kita itu menjadi pemilih yang rasional, dan saya juga berharap kepada elit dan politisi jangan pernah melulu mereka itu dijadikan sebagai objek dalam sebuah pemilu, tapi jadikan mereka itu sebagai pemimpin, pemilih yang rasional, yang secara perlahan ini akan meningkatkan bagaimana indeks demokrasi kita itu bertumbuh secara signifikan. Bukan hanya soal datang ke TPS itu maksimal, tapi yang paling penting basis kognitif dan perilaku mereka itu didasarkan pada preferensi-preferensi yang juga cukup rasional. Ya, pesan dari Mas Adi adalah kalau jadi politisi, apalagi mau pemilu, janganlah punya gagasan-gagasan yang pendek, apalagi ingin dipilih secara instan begitu, karena bukan untuk kemajuan yang singkat tapi untuk kemajuan jangka panjang untuk bangsa ini. Kalau saya terhadap penyelenggara pemilu sederhana saja, sesuai dengan tugas fungsinya, banyak bicara, banyak bekerja. Tapi yang dibicarakan itu adalah menyampaikan perkembangan tahapan pemilu dengan utuh, dengan komprehensif, dan juga mudah kepada publik. Jadi penyelenggara pemilu harus banyak bicara kepada publik, sejauh mana tahapan sudah dilaksanakan, akses informasi, dan juga bagaimana kemudian tugas fungsinya. Tapi yang dibicarakan itu adalah menyampaikan perkembangan tahapan pemilu dengan utuh, dengan komprehensif, dan juga mudah kepada publik. Jadi penyelenggara pemilu harus banyak bicara kepada publik, sejauh mana tahapan sudah dilaksanakan, akses informasi, dan juga bagaimana kemudian misalnya contoh kenapa pendaftaran capres dipercepat, itu justru jangan sembunyi penyelenggara pemilunya, sambil bekerja sesuai tahapan. Tidak perlu membangun narasi yang sifatnya masih perbincangan politik, percepatan pilkada lah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelenggara pemilu, karena kita berhadapan dengan pemilu yang rumit, kompleks, dan besar, akses informasi publik juga harus dibuka dengan luas. Masa riwayat hidup caleg baru dibuka nanti 3 November? Harusnya dari sekarang. Jadi pendekatan-pendekatan yang menyatakan sedikit-sedikit ini informasi dikecualikan, informasi rahasia. Caleg itu butuh dikenal oleh publik melalui informasi yang kredibel. Informasi kredibel itu dari mana? Dari KPU. Oleh karena itu bukalah riwayat hidup caleg dari sekarang begitu. Kepada peserta pemilu ya tentu saja. Sebagian dari negara ini urusannya sebagian besar hulunya itu ada di partai politik. Baik buruknya Indonesia itu saya perhatikan dan saya alami dari partai politik. Jadi mulailah menjadi institusi yang memang yang akan membawa Indonesia lebih baik, bukan sekedar pragmatis ataupun kemudian kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Nah, karena itu saya kira partai politik menjadi ujung tombak ya untuk betul-betul memastikan 2024 itu bukan sekedar seremoni, tapi kita akan memilih peserta pemilu yang punya tawaran jelas, peta jelas terhadap Indonesia akan dibawa kemana ke depan. Baik.